Infrastruktur ini kan sudah masif dibangun selama 4 tahun terakhir lah ya. Apalagi yang mau dibangun nih? Wajah kotanya sudah banyak berubah, wajah Bojonegoro ini. Untuk postur APBD kita di tahun 2023 itu untuk infrastruktur sudah memenuhi. Hanya satu memang yang belum. Apa itu? Yang belum sesuai dengan mandatori kita, yaitu di fungsi pendidikan. Apa yang kurang Pak di fungsi pendidikan? Saat rapat Badan Anggaran terkait evaluasi gubernur, kita hanya di kisaran 18,8%, Mas. Itu kemarin yang sampai diulang-ulang kalimatnya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro ini abai terhadap hasil evaluasi gubernur. Sedarurat apa sih dana abadi itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Bojonegoro. Kita berjumpa lagi di edisi podcastnya Radar Bojonegoro. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Ahmad Supriyanto ya, Ketua Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro dari fraksi Golkar. Selamat sore, Pak Pri. Sore. Iya, oke Pak Pri. Bagaimana kabarnya Pak Pri? Alhamdulillah baik. Oh gitu. Pak Pri, aktivitasnya apa aja nih Pak Pri? Ya akhir tahun ini agak free nih Mas, sudah mulai selesai. Kemarin terakhir kita rapat di Badan Anggaran terkait hasil evaluasi gubernur Perda APBD 2023. Oh gitu, oke. Pak Pri agak maju sedikit, biar nanti agak kedengaran. Oke Pak Pri, Pak Pri, tahun 2023 ini APBD Bojonegoro ini totalnya berapa Pak Pri? APBD Bojonegoro tahun 2023 itu pendapatan kita diestimasi 5,2 pendapatannya. Kita. Kemudian belanja kita di 6,9 sehingga ada defisit 1,7. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan 500 miliar. Yang defisit itu nantinya akan diambilkan dari Silpa tahun 2022. Oh gitu, oke Pak Pri, mengenai belanja yang 6,9 triliun lah gitu Pak Pri, itu nanti lebih banyak mengarah ke seperti apa Pak Pri? Seperti mana kita ketahui kan beberapa tahun terakhir ini belanja di APBD ini kan didominasi dengan belanja bangunan infrastruktur gitu Pak. Apa nanti akhir tahun 2023 ini sama seperti tahun 2022 dan sebelumnya? Sama, jadi 6,9 triliun itu belanja operasi kita memang agak lebih besar Mas. Belanja operasi kita 3,4 lah. 3,4 triliun. Kemudian untuk belanja kisaran 2,3 itu. 2,3 itu apa? Belanja modal. Belanja modal kita kalau enggak keliru 2,3. Terus belanja operasi kita 3,4. Jadi masih banyak belanja operasi. Dan memang fokusnya masih di infrastruktur di tahun 2023. Pak Pri, infrastruktur ini kan sudah masif dibangun selama 4 tahun terakhir lah ya. 4 tahun terakhir itu banyak infrastruktur yang sudah dibangun, mulai jalan, ada jembatan, ada trotoar, ada gedung-gedung. Apalagi yang mau dibangun nih? Wajah kotanya sudah banyak berubah, wajah Bojonegoro ini. Iya, tapi sekali lagi karena mindset dari pemerintah daerah itu ketika infrastruktur digenjot tentu akan mendongkrak perekonomian masyarakat. Oh gitu. Tujuannya memang seperti itu. Dan memang di regulasinya itu minimal belanja infrastruktur kan sekitar 40%. Dan itu sebagaimana hasil evaluasi gubernur dan pembahasan kita di Badan Anggaran, untuk postur APBD kita di tahun 2023 itu untuk infrastruktur sudah memenuhi, sudah 40 sekian persen. Oh gitu. Terus kemudian di bidang kesehatan, jadi memang sudah dibagi-bagi Mas. Jadi sudah dibagi-bagi mandatori ini yang menjadi perhatian kita gitu loh. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi kesehatan, ada infrastruktur kan begitu. Oh gitu. Dan memang di pembahasan sudah sesuai. Hanya satu memang yang belum. Apa itu? Yang belum sesuai dengan mandatori kita, yaitu di fungsi pendidikan. Oh gitu. Masih kurang gitu. Apa yang kurang Pak di fungsi pendidikan? Bukannya kalau dilihat 20% gitu. Apa masih kurang? Iya, 20% itu kalau dari 6,9 harusnya kan 1, sekian persen ya. T. Iya, jadi begini,
kemarin itu pada saat rapat Badan Anggaran terkait evaluasi gubernur, kita hanya di kisaran 18,8%, Mas. Oh, nggak sampai 20? Nggak sampai. Itu hasil perhitungannya ya. Jadi 1,3. Oh gitu. Dari 6,9 itu dihitung 18,8%. Jadi kurang. Kurang 20%, sehingga ini tentu akan menjadi catatan kita bahwa kita kurang fokus terhadap pembangunan SDM. Dalam hal ini salah satunya adalah di fungsi pendidikan. Apa mungkin Pak yang harus dilakukan ketika 20% itu kurang? Apa memang masih bisa diperbaiki lagi, ditambah lagi gitu, atau mungkin di perubahannya nanti seperti apa? Kalau menurut saya ya harus dipenuhi itu, Mas. Satu harus dipenuhi karena memang banyak PR di pendidikan kita di Bojonegoro ini, perlu banyak hal lah yang harus dikerjakan. Tetapi memang di situ pada saat rapat Badan Anggaran dengan TAPD ada beda pandangan ya, beda pendapat. Ketika belanja itu di angka 6,9 kalau dihitung itu baru dari fungsi pendidikan 1,3 loh Mas ya. 1,3 itu 18,8. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan. Nah, ini yang menjadi perbedaan pandangan ya antara Badan Anggaran dengan TAPD. 500 miliar pengeluaran ini kan untuk alokasi anggaran Perda Dana Abadi Pendidikan. Berkelanjutan kan begitu. Sehingga TAPD menghitung bahwa 500 ini include gitu. Include dengan pendidikan tadi? Iya, tapi ternyata pada saat hasil evaluasi gubernur itu tidak dihitung, sehingga masih kurang. 18,8% gitu. Oh gitu. Oh, awalnya permulaan seperti itu. Iya, sehingga kalau dihitung hanya 6,9 bukan 7,4 kan begitu. 6,9 masih 18,8. Ini jadi tidak sesuai dengan mandatory spending untuk fungsi pendidikan, 20% minimal. Kalau fungsi kesehatan clear, kita sudah aman di angka 14 atau 17% itu sudah aman. Infrastruktur aman, tinggal yang fungsi pendidikan, Mas. Oh gitu, pendidikan yang kurang. Kalau untuk sosialnya, Pak? Kalau untuk sosial masih sama juga ya? Iya, kalau enggak, maksudnya gini, untuk fungsi sosial itu sudah aman. Hanya kemarin yang menjadi stressing kita itu di dua itu, Mas. Jadi pendidikan itu ya? Ya, pendidikan itu. Oke. Berarti intinya bisa dibilang APBD tahun depan itu tahun 2023 maksudnya? Iya. Hampir sama dengan tahun ini gitu Pak ya? Banyak di sektor infrastruktur juga. Betul. Jadi masih fokus di infrastruktur. Oh gitu. Iya, postur kita di Pak, kenapa kok infrastruktur tuh? Mungkin Badan Anggaran mungkin pernah menanyakan ke teman-teman tim anggaran gitu, kok masih fokus di infrastruktur, kok tidak mungkin pemberdayaan atau apa, SDM mungkin kan gitu, seperti yang jenengan bilang tadi gitu. Jadi memang bahasa mereka itu tidak hanya fokus di situ. Kalau mereka punya pendapat, pernah kita sampaikan kenapa hanya di infrastruktur, mereka juga menyampaikan bahwa kita juga fokus di pendidikan, kita juga fokus di peningkatan IPM, kita juga fokus di pembangunan dengan beberapa program yang mereka sampaikan, bla 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 gitu. Jadi argumen mereka saya tidak hanya fokus, kami tidak hanya fokus di infrastruktur gitu. Di bidang-bidang yang lain kita juga concern dengan berbagai macam program yang disampaikan mereka. Harapannya infrastruktur yang bagus itu ekonomi juga bagus gitu Pak ya? Idealnya memang seperti itu, harus bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Oke. Pak Pri, kemarin tahun ini kan 2022 itu kan ada yang seperti jenengan bilang tadi, ada dana abadi 2000 dana berkelanjutan gitu Pak ya. Dana abadi berkelanjutan, dan itu tahun ini masih dipasang juga? Masih dipasang 500 miliar. Terus ini dipasang dalam bentuk apa ini Pak, 500 miliar? Kalau di postur APBD kita masuknya di dana cadangan. Dana cadangan? Karena ya sejak awal rekomendasi Badan Anggaran sebenarnya itu kita nunggu RPP. Jadi peraturan pemerintah sebagai bentuk aturan turunan dari undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini belum ada aturan turunannya, sehingga kita menyarankan untuk menunggu ini dulu, jangan tergesa-gesa. Tapi memang satu kelihatannya pemerintah daerah ingin memasang dana abadi ini semangatnya luar biasa, sehingga abai terhadap peraturan turunan.
Oh gitu, Nah, peraturan turunan dari Undang-Undang HKPD ini. Gitu. Sehingga tetap dipaksa dipasang dengan dialokasikan ke alokasi dana cadangan. Dana cadangan tadi. Bedanya apa dana cadangan dengan dana tidak terduga? Kalau dana cadangan ini dibekukan, Mas. Dibekukan. Kalau dana tak terduga kan memang ada pos-posnya ya yang untuk yang di sistem informasi pemerintah daerah SIPD itu tidak bisa binding by address, itu bisa di dana tak terduga kan gitu. Bedanya di situ. Jadi memang dana itu memang nggak bisa dipakai beneran? Ya sesuai dengan peruntukannya, Mas. Gini misalnya, dana cadangan ketika pemerintah daerah ini akan difungsikan untuk apa? Dana abadi pendidikan, jadi harus digunakan dana abadi pendidikan ketika ini sudah disahkan. Ketika dana abadi pendidikan ini belum bisa disahkan, sehingga masih dicadangkan dana ini. Nah ini yang kemarin menjadi stressing dari hasil evaluasi gubernur gitu loh. Karena cantolan rekeningnya, nomenklaturnya ini tidak ada, gitu loh. Itu kemarin yang sampai diulang-ulang kalimatnya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro ini abai terhadap hasil evaluasi gubernur yang masih memasang angka 500 miliar di saat aturan turunan dari Undang-Undang HKPD berupa PP ini belum ada. Gitu. Lalu apa yang idealnya dilakukan dengan dana 500 miliar? Ya kalau kami tetap harus dialokasikan, menurut kami ya, pendapat kami harus dialokasikan ke belanja prioritas. Sesuai dengan hasil evaluasi gubernur kan anggaran 500 miliar ini dialihkan, bahasanya jelas kalimatnya itu, dialihkan ke belanja prioritas. Jadi ditambahkan gitu loh. Makanya kemarin pada saat rapat saya sampaikan bahwa hasil evaluasi gubernur ini tidak hanya sekedar normatif, Mas. Yang saya sampaikan pada saat itu justru dengan adanya hasil evaluasi gubernur ini akan merubah seluruh postur APBD kita. Karena ada tambahan 500 miliar. Kalau kita mau mengikuti alurnya hasil evaluasi gubernur ya, 500 miliar atau setengah triliun ya, itu tidak sedikit tuh. Ketika itu akan dialihkan ke belanja prioritas, tentu akan merubah postur anggaran APBD kita gitu loh. Besarannya masih ya, cuma posturnya belanjanya nanti bertambah lebih banyak gitu. Iya, jadi tetap diangkat belanjanya kalau 6 yang dikirim ke gubernur itu kan 6,9. Ditambah pengeluaran pembiayaan 500 7,4 sehingga nanti belanjanya itu menjadi 7,4 kan gitu, tidak ada pengeluaran pembiayaan. 7,4 itu plus yang 500 tadi. Andai kata kita memasukkannya di belanja. Oh, oke. Sepertinya semangat untuk membuat perda dana abadi itu masih tinggi. Tinggi, semangatnya luar biasa. Menurut Pak Pri sendiri sebagai badan anggaran lu dan Komisi C lah, sedarurat apa sih dana abadi itu? Sebenarnya itu bagus ya, Mas. Kita mencoba itu kan tabungan ya untuk generasi kita, itu bagus karena pendapatan kita itu masih tergantung kepada pendapatan transfer ya. Di angka 4,2 triliun itu masih di pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan itu terbesar dari DBH Migas. Ketika DBH Migas ini kan energi yang tidak terbarukan yang nanti akan habis kan begitu. Sehingga ketika pemerintah daerah dan DPRD punya inisiatif untuk membuat tabungan berupa dana abadi pendidikan, itu luar biasa memang semangatnya. Dan kita sepakat sebenarnya, dalam tanda petik kita sepakat. Cuman tentu tidak bisa kemudian kita menabrak aturan atau melompati tahapan-tahapan yang mestinya harus kita tunggu gitu, Mas. Masih ada kemungkinan perda dana abadi itu untuk menjadi perda beneran? Masih ada kemungkinan seperti itu? Kalau saya optimis, Mas. Optimis? Hanya waktunya mungkin yang nggak tahu kapan. Betul, hanya waktunya. Tapi hasil kita konsultasi di beberapa kementerian, di Kementerian Kemendagri, di Kementerian Keuangan, karena kita pada saat pembahasan perda itu kan juga konsultasi dengan kementerian terkait ya. Itu dipastikan sebenarnya di akhir tahun 2022 ini peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang HKPD ini dipastikan turun sebenarnya, dan informasi terakhir itu sudah masuk di Sekretariat Negara. Oh gitu? Ya, tinggal kapan kita belum tahu gitu. Oh gitu, oke. Apa nanti dampaknya ketika dana abadi itu menjadi perda dan saat ini belum ada, itu dampaknya seperti apa nanti? Apa emang pendidikan itu nanti bisa, itu tabungan gitu aja Pak? Tabungan, jadi mimpi kita kan
seluruh warga Bojonegoro itu pendidikannya S1, S2. Mimpi kita kan seperti itu, Pak. Minimal S1 lah gitu ya. Ya S1 semua. Kalau anggaran dana abadi pendidikan itu benar-benar terwujud ya, terwujud mimpi kita. Seluruh warga Bojonegoro ini ke depan pendidikannya S1 loh, Mas. Luar biasa ini. Gitu. 3 triliun gitu, Pak. Rencananya. 3 triliun yang dipasang. Jadi target maksimalnya 3 triliun tentu. Ini kita sebenarnya juga ingin mengadopsi seperti LPDP, Mas, jadi tidak terbatas. Jadi nanti pada saat 3 triliun tercapai, mungkin perda itu kan bisa dievaluasi ya, sehingga batasannya tidak hanya sampai di angka 3 triliun. Ketika nanti cadangan minyak kita ditemukan lagi di beberapa titik, kemudian mendongkrak APBD kita, pendapatan kita, tentu kenapa tidak? Kenapa harus dibatasi hanya 3 triliun? Bisa sampai 5 triliun? Bisa sampai 5 triliun dan bisa lebih seperti di LPDP itu. Jadi mimpi kita memang orang-orang Bojonegoro ini harus pintar. Berapa lama dana abadi itu nanti? Apa emang abadi terus gitu aja? Atau emang suatu saat bisa dipakai itu dana itu? Misalnya ketika itu jadi perda? Dana abadi tentu yang dipakai itu bukan pokoknya, Bukan yang pokoknya. dipakai itu hasilnya ya. Jadi ketika kita nyimpen tiap tahun itu 500 miliar ya, sampai di angka 3 triliun, hasilnya ini yang kita gunakan untuk membiayai pendidikan generasi-generasi kita, anak cucu kita nanti. Pokoknya ya, pokok dari angka 3 triliun ini tetap utuh, Mas. Ibarat kita punya brankas, nabung gitu ya, nabung sampai di angka 3 triliun, brankas kita kunci ya. Kuncinya kita buang. Gitu. Kuncinya kita buang, terus hasilnya ini yang kita manfaatkan untuk generasi kita. Oke. Berarti dana abadi itu masih dijadikan dana cadangan aja, cuma 500 miliar itu aja? 500 miliar per tahun, Mas. Per tahun 500 miliar. Loh, berarti kemarin iya, sekarang iya gitu? Iya. Berarti 1 triliun dong? Kalau ya makanya ini nanti masuknya kan di Silpa, Mas. Oh gitu Ya, masuknya di Silpa. Jadi kemarin itu APBD ini sudah kita pasang 500 miliar, ya kan. Sehingga ketika tidak dipasang, ya kan, ditambahkan 2023 itu sudah, oh ya benar, sudah 1 triliun karena tidak bisa masuknya dana cadangan, benar Mas. Oh gitu, masuk berarti tahun depan 1 triliun itu? 1 triliun, sudah 1 triliun karena alokasi sisa lebih pembiayaan belanja tahun 2022 dipasang 2,2 Mas, 2,2 dipasang lagi 500 miliar tapi. Oh gitu. 500 miliar, enggak 1 triliun nih, Mas. Jadi tetap 500 ya? 500 miliar, tidak 1 triliun, 500 miliar. Oh gitu. Oke, bicara mengenai Silpa 2022 ini kemungkinan sampai berapa? Ini kan sudah akhir tutup buku gitu, Pak. Kemungkinan berapa Pak ini, Pak? Sampai 2 triliun itu atau emang cuma 1, berapa gitu? Atau emang tembus 2 triliun lebih gitu Silpa itu? Sesuai yang dipasang dari TAPD itu kan 2,2. 2,2. 2,2, tapi menurut saya bisa lebih itu. Karena terakhir kita rapat dengan TAPD terkait pembahasan evaluasi gubernur yang barusan 2-3 hari yang lalu. Itu serapan anggaran di 2022 itu di angka 67%. 67%? Baru 67%. Beberapa hari yang lalu? Iya, 2-3 hari yang lalu. 2-3 hari yang lalu? Hari Jumat kayaknya. Iya, hari Jumat, 1 minggu yang lalu. Itu 67%. Oh, 67%. Jadi perkiraan bisa, itu baru dari belanja loh, belum lagi ketika nanti memang pelampauan pendapatan. Ya, ada pendapatan yang mak gedunduk gitu ya bahasanya. Kalau di mak gedabluk kita dapat transferan gitu ya dari pemerintah pusat, sehingga ada pelampauan pendapatan gitu. Nah, ini kan Bapenda belum rapat dengan Badan Anggaran. Itu makanya bisa dimungkinkan bisa lebih dari 2,2 triliun yang diprognosakan oleh pemerintah daerah. Oh gitu, oke. Pak Pri, target APBD yang sebesar itu Bojonegoro ini kan nanti sepertinya kan targetnya sama gitu, jadi mengentaskan kemiskinan, infrastruktur baik gitu. Sejauh ini seperti apa Pak? Sudah kemiskinan tetap ada gitu Pak, padahal itu juga masih tinggi juga gitu Pak. Ya, gini Mas, kalau saya menilai, makanya saya agak berkurang ya, maksudnya mengkritisi pemerintah daerah agak berkurang karena memang ketika kita punya anugerah yang luar biasa dari APBD ini, kemudian angka kemiskinan turun ya, angka kemiskinan tinggi, itu saya tetap bersuara. Tapi hasil BPS kemarin, apapun namanya, seberapapun besarnya prosentasenya, itu kemarin kan turun 1% sekian ya, oh gitu, di angka 12,21%, sehingga tentu saya tetap mengapresiasi itu, tentu dengan harapan ke depan
agar lebih ditingkatkan lagi upaya untuk menurunkan angka kemiskinan gitu. Oke Pak Pri, ini agak menjadi pertanyaan banyak pihak juga sebenarnya. Pembangunan sudah dilakukan terus-terusan. Tahun depan masih ada dibangun lagi. Kira-kira apa lagi Pak Pri kira-kira? Ya kan jalan-jalan itu belum selesai Mas. Oh gitu ya, masih ada banyak jalan rusak ya. Jalan penghubung, terus jalan desa, jalan poros antar desa itu memang belum selesai. Kalau memang itu sudah selesai, akan diarahkan lagi untuk pembangunan SDM tentu. Seperti pendidikan yang masih selama ini kita masih ketinggalan. PR kita sebenarnya di pendidikan. Oh gitu. Infrastruktur bagus lah menurut. Oke Pak Pri, kalau di pendidikan kita bicara masalah pendidikan itu nanti yang lebih ditekankan itu apa? Infrastruktur pendidikan atau emang SDM di pendidikan yang perlu digenjot itu? Ada 3 Mas menurut saya. Kalau kita memasukkan dunia pendidikan tentu infrastruktur ya, sarana prasarana pendidikan, terus tenaga pendidik dan anak didik. Ini yang perlu diperhatikan tentu. Dan banyak sekolahan di desa-desa itu yang kondisinya memang mengkhawatirkan. Ini yang menjadi PR kita sebenarnya, dan kita tidak kurang untuk menyampaikan bahwa fokus untuk fungsi pendidikan, tapi saat ini memang belum ada niat yang serius terkait fungsi pendidikan pemerintah daerah ini. Oh gitu. Apa Pak? Yang mungkin lihatnya apa? Seperti apa gitu? Yang kurang seriusnya apa? Penganggarannya itu yang masih kurang gitu? Yang penting jenazah sampaikan tadi. Jadi memang ada kendala serius di fungsi pendidikan ini, Pak. Khususnya Kabupaten Bojonegoro ya. Ketika menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana itu tidak sesuai dengan prioritas. Masalahnya begini, dukungan data yang selama ini dimiliki Dinas Pendidikan itu tidak objektif. Oh gitu. Tidak objektif, sehingga kemarin pada saat rapat dengan Dinas Pendidikan kita membuat satu solusi ya dengan Dinas Pendidikan bagaimana agar kita punya data ini diperbaiki dulu. Bukannya sudah ada Dapodik? Dapodik itu tidak objektif Mas. Oh gitu. Dapodik yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro itu tidak objektif. Jadi misalnya sekolahan ini hanya untuk kepentingan lah, sangat subjektif intinya itu. Sehingga kita menggandeng pihak ketiga dan kita sepakati untuk dibuat satu survei ya, bahwa kita harus punya data yang objektif khusus untuk dunia pendidikan gitu. Oh gitu. Data Dapodik kita tidak objektif. Apa aja Pak nanti data yang ingin jenengan? Mulai infrastrukturnya, muridnya kan kita sekarang itu enggak tahu. Sekolahan ini kita bangun sedangkan muridnya tidak ada. Oh gitu. Sekolahan ini kita bangun ternyata sudah di-merger. Mungkin Mas Nurfazin kan juga pernah menemui, Pak ini kenapa nggak dilaksanakan? Ini sudah di-mergerkan kan begitu. Pernah juga kan mungkin ngasih wawancara dengan Dinas Pendidikan. Karena apa? Mestinya kan nggak sampai terjadi tuh ini. Kita mau bangun ternyata sudah dianggarkan, sudah direncanakan di-merger kan gitu. Berarti intinya ada masalah di soal data ini. Sehingga data ini yang perlu dibenahi gitu. Oke Pak Pri, terima kasih banyak kehadirannya. Semoga apa yang kita bicarakan ini, kita diskusikan ini bisa menjadikan inspirasi bagi para pendengar Radar Bojonegoro ya, para pemirsa Radar Bojonegoro. Demikian sahabat Radar Bojonegoro, bincang-bincang kita dengan Bapak Ahmad Supriyanto, Badan Anggaran DPRD Bojonegoro dari fraksi Golkar. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi inspirasi, bisa memberikan banyak informasi. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.